Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebelum kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana juga kalian kabar hari ini? Sehat Pak. Sehat. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Dua. Semua. Ibu absen ya. Jaya. Baik Pak. Angkar. Dua. Ber. Dua. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang belajar tentang akidah apa? Kelas 12 nomor 1, yang mana kita akan belajar dimulai dari bab pertama ini. Sebelumnya ada yang tahu kita belajar pada bab pertama ini tentang apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada. Kita mulai pada bab ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Jadi mana Asmaul Husna di sini ada 99. Nah, kita akan mulai pada bab ini, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama seperti tentang Al-Ghaffar, Al-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Sebelumnya ada orang yang pernah dengar kata-kata tersebut? Ada? Yang sedikit saja yang mendengarnya. Oke, sini coba akan menjelaskan secara singkat. Kita mulai dari pembahasan pertama tentang Al-Ghaffar. Maksud dari Al-Ghaffar di sini ialah berasal dari kata Ghafara yang artinya berarti menutupi. Al-Ghaffar bisa juga diterjemahkan berasal dari kata Al-Ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Dapat kita terjemahkan bahwa maghfirah dari Allah adalah rahasianya, dosa-dosanya, dan diampuninya. Dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya bersama obat seorang hamba atau taatnya. Selanjutnya tentang meneladani sifat Allah dari Al-Ghaffar. Yang pertama jadi memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Yang ketiga menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampakkan kekurangannya. Selanjutnya Al-Razzaq. Al-Razzaq berarti kata rezeki atau aris yang artinya rezeki. Al-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rezeki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta Dia yang mengatakan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Selanjutnya meneladani Al-Razzaq dari sifat Allah. Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah sudah menjamin rezeki seseorang. Yang kedua, berusaha memaksimalkan dengan qanaah. Yang ketiga, menganggarkan rezeki kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya tentang Al-Malik. Al-Malik artinya diartikan sebagai raja atau penguasa. Al-Malik berarti raja, penguasa atau seluruh makhluknya. Secara umum, Al-Malik diartikan raja atau penguasa. Kata Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf. Yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini, yang sahih dan tidak dapat diingkari lagi kekuasaannya, meliputi semesta alam dan pengetahuan yang ada. Selanjutnya tentang meneladani
sifat al-malik. Yang pertama bisa manusia memiliki keterbatasan kepemilikan. Yang kedua mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang al-hasib. Pengertian al-hasib ialah secara bahasa artinya menghitung, mencukupkan. Menurut Imam Al-Ghazali, al-hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkan. Sifat ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah saja yang Maha mencukupi semua makhluknya dan diandalkan oleh seluruh makhluknya. Meneladani sifat al-hasib. Yang pertama tentang tenang dan tentram bersama dengan Allah. Yang kedua melakukan amal soleh semata-mata kata Allah. Yang ketiga melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Selanjutnya tentang al-hadi. Pengertiannya di sini ya merujuk pada dua hal, yaitu tampil ke depan, memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Al-hadi artinya pemberi petunjuk. Ia dapat diartikan dengan menunjuk jalan karena ia selalu berada di depan, memberi petunjuk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan petunjuk atau hidayah kepada hambanya yang dikehendakinya sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai tingkatannya. Selain itu, al-hadi juga dapat berarti menyampaikan dengan lemah lembut. Dari makna ini terkait istilah hadiah, karena hadiah biasanya disampaikan dengan kelembutan sebagai bentuk simpatik seorang pada orang lain. Dari kata tersebut juga terlahir kata al-hadyu yang berarti binatang yang disembelih di Baitullah seperti sebagai persembahan. Yang kedua, meneladani Allah dengan sifat al-hadi. Yang pertama di sini bisa meneladani seperti meyakini bahwa petunjuk Allah banyak sekali. Yang kedua, meyakini bahwa agama adalah petunjuk Allah tertinggi. Yang ketiga, memberi petunjuk kepada orang lain dengan benar dan tanpa konflik. Yang selanjutnya tentang al-khaliq, yang artinya berasal, yang secara bahasa berasal dari kata al-khaliq dan al-khalaqah, yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Menurut Al-Ghazali, meskipun kata al-khaliq sama dengan al-bari yang berarti pencipta, tetapi keduanya memiliki makna masing-masing. Al-khaliq berarti Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkan. Sementara al-bari mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan al-musafir zat yang berupa beberapa rupa. Meneladani sifat al-khaliq. Yang pertama bisa menciptakan hal-hal yang inovatif. Yang kedua meyakini Allah pencipta yang hakiki. Selanjutnya al-hakim. Al-hakim yaitu berasal dari kata-kata hakama yang terdiri dari hukum, hak, kaf, dan mim, yang maknanya secara umum berarti menghalangi. Demikian pula kata istilah hikmah yang digunakan untuk sesuatu yang bijaksana, yang apabila diperhatikan insya Allah seorang akan selamat dengan hikmahnya. Dia menebarkan kemaslahatan, kemanfaatan, dan kemudahan yang lebih besar dan lebih baik. Dengan hikmahnya pula menghalangi atau menghindarkan terjadi kemudaratan dan kesulitan yang lebih besar bagi makhluknya. Meneladani sifat al-hakim. Yang pertama, memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertindak profesional dalam hal apapun. Yang ketiga, bersikap bijaksana. Cukup materi pada bab 1 ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Apakah sudah cukup? Ya. Sudah. Baik, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, jadi Bapak yang bertanya. Baik, di sini Bapak akan memberikan 2 pertanyaan, bisa berebut masing-masing untuk mendapatkan nilai lebih. Di sini pertanyaan pertama,
jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya adalah sikap Allah yang bertentangan dengan sifat apa? Oh, ya. Apa? Bisa? Apa namanya? Alkoholik. Ya, benar kali, benar. Jadi tadi mendengarkan. Bapak sudah membaca sebelumnya? Oh, baca, ya. Oke, yang lain jangan mengalah. Mengalah jawaban pertanyaan lagi. Bisa berebut. Oke, pertanyaan keduanya tentang tidak mengakui kekuasaan Allah di langit dan di bumi adalah sikap Allah yang bertentangan dengan sifat Allah yang di bagian mana? Ya, Pak. Oke. Al-Malik, Pak. Al-Malik. Oh, benar. Sip. Berarti baca juga ini. Benar, kita sepertinya sudah paham semua dengan materinya. Dan sepertinya sudah waktunya sudah cukup. Oke, di sini Bapak ingin berpesan pada Anda semua. Nanti jika sudah sampai rumah, sebaiknya kita langsung cuci tangan dan langsung setidaknya bersih-bersih diri, karena kita kebersihan sebagian dari iman. Jadi jangan kita terlalu malas untuk menjaga kebersihan, karena sudah disebutkan tadi bersih menjaga kebersihan sebagian dari iman. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang lafaz terpuji, dipelajari, dibuka bukunya. Dan mungkin minggu depan kita akan bertanya tentang materi hari ini. Cukuplah sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.